Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan ujian tengah semester pada mata kuliah Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diampu oleh Ibu Indah Juniasih, SPD, MPD. Konsep profesi. Pengertian profesi. Menurut KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Menurut Everett Hughes, profesi merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri. Profesi berkaitan dengan profesional, profesionalitas, profesionalisme, dan profesionalisasi. Profesional. Profesional adalah hal yang berkenaan dengan pekerjaan keahlian-keahlian khusus mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesional yaitu keahlian kita dihargai, ada kompensasi yang jelas. Profesionalitas. Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional dalam menjalankan profesi. Profesionalisme. Profesionalisme adalah suatu kelakuan, tujuan, nilai, misi, atau kualitas yang mencirikan profesi. Profesionalisasi. Profesionalisasi adalah suatu proses menjadikan seseorang yang memiliki profesi. Syarat-syarat profesi menurut NEA 1948. Jenjang karir guru PAUD. A. Kepala sekolah, B. Guru, C. Guru pendamping, dan D. Guru pendamping muda. Definisi dan tugas pokok dan fungsi pendidik. Definisi pendidik, landasan yuridis. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 pada bab 7 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan pasal 24 ayat 1 dan 2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 11 Pasal 39 Ayat 2. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 Pasal 1 Ayat 6. Menurut para ahli. Menurut Dr. Andes Dri Atmaka, MPD. Menurut J. Sanch. Tugas pokok dan fungsi pendidik, landasan yuridis. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 4 Ayat 1. Fungsi guru. A. Instruksional. Guru bertugas untuk merencanakan, melaksanakan program, serta melaksanakan penilaian. B. Edukator. Guru bertugas untuk membantu dan mengarahkan peserta didik kepada kedewasaan. C. Manajerial.
Guru bertugas untuk memimpin diri sendiri, peserta didik, dan juga masyarakat. Pengertian, kualifikasi, dan kompetensi guru. Definisi kompetensi dan kualifikasi, landasan yuridis. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 9 dan 10. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 16 Pasal 61 Ayat 3. Ketentuan kompetensi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab 4 Pasal 10 Ayat 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini pada Bab 7 Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27. Ketentuan kualifikasi pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab 1, Pasal 8 dan Pasal 9. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 11 Pasal 42. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pasal 1 dan Pasal 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini pada Bab 7, Pasal 25. Pasal 26. Dan Pasal 27. Etik Guru. Kode Etik Profesi Guru di Indonesia disebut dengan istilah Kode Etik Guru Indonesia, adalah norma dan asas yang disepakati serta diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, serta warga negara Republik Indonesia. Tujuan Kode Etik dalam profesi keguruan. A. Menjunjung tinggi martabat profesi. B. Menjaga dan memelihara kesejahteraan. C. Meningkatkan pengabdian para anggota. D. Meningkatkan mutu profesi dan organisasi. Menurut Keputusan Kongres 21 Persatuan Guru Republik Indonesia, guru sebagai pendidik adalah jabatan profesi yang mulia. Oleh sebab itu, moralitas guru harus senantiasa terjaga karena martabat dan kemuliaan sebagai unsur dasar moralitas guru itu terletak pada keunggulan perilaku, akal budi, dan pengabdiannya. Kewajiban umum. Pasal 1. Kewajiban guru terhadap peserta didik. Pasal 2. Kewajiban guru terhadap orang tua atau wali peserta didik. Pasal 3. Kewajiban guru terhadap masyarakat. Pasal 4. Kewajiban guru terhadap teman sejawat. Pasal 5. Kewajiban guru terhadap profesi. Pasal 6. Kewajiban guru terhadap organisasi profesi. Pasal 7. Kewajiban guru terhadap pemerintah. Pasal 8. Organisasi profesi guru. Organisasi profesi merupakan sebuah wadah bagi para anggotanya sebagai pendukung dalam mengembangkan keilmuan dan keterampilan profesi tersebut. Menurut KBBI, organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Dan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam Pasal 41 Ayat 1-5. Contoh organisasi profesi guru. Di tingkat nasional terdapat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAUDI. Lalu terdapat Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia atau GOPTKI. Dan kemudian Ikatan Guru Raudatul Athfal atau IGRA. Di tingkat internasional terdapat National Association for the Education of Young Children atau NAEYC. Kemudian terdapat Association for Childhood Education International dan National Head Start Association. Pengembangan dan pembinaan guru. Program pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu terdapat peningkatan kualifikasi, sertifikasi guru, peningkatan kompetensi, pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan, perencanaan kebutuhan guru, tunjangan guru, dan maslahat tambahan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya Pasal 1 Ayat 5. Prinsip pengembangan keprofesian berkelanjutan atau Continuous Professional Development. Yang pertama, berpengaruh penting terhadap kehidupan keprofesian. Yang kedua, PKB harus menjadi bagian dari sekuens atau siklus aktivitas yang lebih panjang yang akan mengarah pada peningkatan keterampilan atau pengetahuan guru untuk mendorong murid mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Yang ketiga, PKB harus membuat keluaran-keluaran yang spesifik yang diharapkan akan dicapai melalui aktivitas-aktivitas pengembangan profesional dalam hal meningkatkan keahlian guru, praktik ruang kelas, kemajuan murid, dan standar prestasi. Keempat, para pelaksana PKB harus memilih, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi peluang-peluang PKB dalam cara yang sistematik atau mengetahui sejauh mana kebutuhan-kebutuhan pengembangan telah dipenuhi. Kelima, PKB harus mencakup prosedur memonitoring untuk memverifikasi bahwa pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang telah didapatkan berhasil diterapkan dalam latar ruang kelas. Tujuan umum PKB. PKB bagi guru memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah atau madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan utama PKB. 1. Optimalisasi pelayanan terhadap klien, dalam hal ini siswa. 2. Bukti dari profesionalisme. 3. Prasyarat pekerjaan. 4. Meningkatkan keterampilan kerja guru secara individual. 5. Memperluas pengalaman guru untuk keperluan pengembangan karir atau promosi. 6. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman profesional guru secara individual. 7. Meningkatkan pendidikan pribadi atau pendidikan umum individu guru. 8. Membuat guru merasa dihargai. 9. Meningkatkan rasa puas terhadap pekerjaan. 10. Meningkatkan pandangan positif mengenai pekerjaan. 11. Memungkinkan guru mengantisipasi dan bersiap untuk menghadapi perubahan. Dan yang terakhir, mengklarifikasi keseluruhan kebijakan sekolah atau departemen. Komponen PKB. Pengembangan diri, yaitu diklat fungsional, kegiatan kolektif guru. Publikasi ilmiah, yaitu presentasi pada forum ilmiah, publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal, publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Karya inovatif atau menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau peraga atau praktikum. Dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Pengembangan guru di sekolah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu pertama, hari pelatihan seluruh sekolah, kedua, induksi, mentoring, dan penilaian guru secara individual, ketiga, observasi kolega, keempat, perencanaan dan evaluasi kolaboratif, dan kelima, evaluasi diri sendiri. Sertifikasi guru.
Pengertian sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Pengertian sertifikasi guru menurut para ahli. Menurut Mulyasa, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikasi pendidik. Menurut Martinus Yamin, sertifikasi adalah pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Kriteria dan persyaratan sertifikasi guru. Guru yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru yang telah memenuhi persyaratan utama, yaitu memiliki ijazah akademik atau kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Sertifikasi bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya dapat memilih proses sertifikasi berbasis pada ijazah S1 atau D4 yang dimiliki atau memilih proses sertifikasi berbasis bidang studi yang diajarkan. Jalur sertifikasi mana yang akan dipilih oleh guru sepenuhnya diserahkan guru yang bersangkutan dengan segala konsekuensinya. Tujuan sertifikasi guru. Yang pertama, menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan proses dan mutu pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan martabat guru. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru yang profesional, antara lain dapat ditentukan dari pendidikan, pelatihan, pengembangan diri, dan berbagai aktivitas lainnya yang terkait dengan profesinya. Yang kelima, melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, melindungi masyarakat dan praktik-praktik yang tidak kompeten. Yang ketujuh, membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten. Dan yang terakhir, membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Manfaat sertifikasi guru. Pengawasan mutu. Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik, peningkatan profesionalisme, melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya. 2. Pengawasan mutu. Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Pelaksanaan, alur, dan prosedur sertifikasi guru. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui pelaksanaan sebagai berikut. A. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung atau pola PSPL. Sertifikasi guru pola PSPL didahului dengan verifikasi dokumen. B. Penilaian portofolio. Sertifikasi guru pola PF dilakukan melalui penilaian dan verifikasi terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup 1. Kualifikasi akademik, 2. Pendidikan dan pelatihan, 3. Pengalaman mengajar, 4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 5. Penilaian dari atasan dan pengawas, 6. Prestasi akademik, 7. Karya pengembangan profesi, 8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah, 9. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan 10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. C. Pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG. PLPG merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh rayon LPTK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran selama 10 hari dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan workshop menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAICAM. Perkuliahan dilaksanakan untuk penguatan materi bidang studi, model-model pembelajaran, dan karya ilmiah yang relevan dengan bidang pendidikan.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.